Al-birru wal ismu, perbedaan antara kebaikan dan dosa. Anin Nawas ibnu Sam'an, diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhuma. Anin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, al-birru kebaikan, husnul khuluqi bagusnya akhlak, wal ismu dosa mahaka sesuatu yang membingungkan, meresahkan fi nafsika di hati panjenengan kali kula. Wa karihta, dosa itu sesuatu yang tidak disenangi atau kita senangi, ayat li'a alaihin nas, ketika manusia melihat dosa tersebut. Jadi sangat jauh perbedaan antara kebaikan dan kejelekan. Sebab kalau kejelekan itu cenderung pada sesuatu yang meresahkan hati, membingungkan hati, bahkan ketika dilihat orang lain kita malu dengan maksiat yang ada. Berbeda dengan kebaikan. Kebaikan itu cenderung pada ketenangan, keslow gampangane jenengan kali kula slow. Delok sapa ae, didelok sapa ae santai, itu jenenge kebaikan. Dan sangat dirasakan hal itu perbandingan antara kebaikan dan kejelekan. Wa an Wabasa bin Ma'bad, riwayat hadis Wabasa bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Qala ataitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ji'ta tas'alu an birri. Apakah kamu tanya tentang masalah kebaikan? Qultu na'am, nggih Gusti, saya tanya tentang masalah kebaikan. Qala istafti qalbak, tanyalah pada hatimu. Albirru, kebaikan ma sesuatu, itma'annat, tenang alaihi pada sesuatu tersebut, an-nafsu, pribadi seseorang, hati seseorang. Watma'anna, dan ketenangan ilaihi, melihat sesuatu yang kita bersakan, al-qalbu, hati. Wal ismu, sedangkan dosa, ma sesuatu haka, yang menjadikan resah fi nafsi di dalam hati, warad dada, lan selalu tidak menentu, fisradri di dalam dada, artinya hati. Wa in aftakan nas wa aftuka, kadang satu sisi lain manusia memberi petunjuk, tetapi kadang sisi lain kita juga saling bertukar pendapat. Itu namanya sesuatu yang menjadikan kita menjadikan resah, yaitu ismu. Istafti qalbak, tanyalah pada hati, enggak semudah itu. Ulama mengatakan memang pada dasarnya kita disuruh tanya pada hati, kalau hati tidak punya ilmu enggak bisa kita katakan begitu. Jadi ilmu itu sebagai pendorong pada akhirnya tanyalah pada hati kita, apakah kebaikan, apakah keburukan. Gak duwe ilmu kok kemudian dia istaftal kalba pribadinya, dia akan tersesat. Enggak semudah itu. Sekelas saya, seumpama ada persoalan, enggak bisa kemudian saya tanya pribadi saya, engkau jawaban yang ini pantas ingin, enggak bisa. Maka harus dibatasi bahwa semua tanya hati itu ketika ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa kemudian orang itu bertanya pada sesuatu yang ada, iki api opo enggak bisa. Harus kembali pada koridor, yaitu harus ada ilmu. Jadi yang mendasari mereka apa, kemudian menunjukkan kebaikan. Kalau tidak, enggak bisa. Di penjelasan hadis ini saya mengambil sarahnya. Ini sampean kalau memang beli, monggo sarahnya kitab niki. Hadzal hadis min jawamil kalimi. Hadis ini kumpulan dari beberapa nasihat Rasulullah SAW. Wa alaihi madarul Islam. Hadis ini sebagai pokok Islam. Perputaran agama itu tergantung kadang satu sisi dengan hadis ini. Li'annahu yubhatsu fi amra ini, karena di hadis ini dibahas ada
ada dua hal. Azimah ini yang besar. Al-awwal yang pertama, anil khuluq al-hasan, akhlak yang baik. Wasani anil khuluq as-sayyi, pembahasan akhlak yang jelek. Asyarah, Syarah menjelaskan al-birru husnul khuluq. Apa yang dimaksud al-birru husnul khuluq? Waqad tamal kalam, sudah terdahulu pembahasan yang ada fi husnul khuluq tentang masalah apa kebaikan akhlak yang ada. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, al-birru adalah amrun hayyinun. Kebaikan adalah sesuatu hal yang menjadikan kita itu tenang, landai kemana-mana. Wajhut talqin, dan apa yang kita lakukan kebaikan, mesti wajahnya itu tidak menimbulkan efek kejelekan. Bu merengut, boyo opo enggak. Mulane poso kok merengut, sulit kita rumuskan. Satu sisi memang poso abot, kok merengut sosoro. Gitu loh. Mulane ulama apa itu memberi penjelasan hadis tentang masalah panjenengan kali kula bungah di bulan Ramadan itu taruhannya adalah keimanan. Hadis yang ada kan begini. Nek panjenengan kali kula bungah ketika bulan Ramadan masuk, maka hal itu menjadikan kebaikan setelahnya. Opo iya seneng ketika panjenengan kali kula poso. Wong biasa esuk ngopi. Sekelas panjenengan harus ada di paksaan. Karena paksaan yang berengut terus. Pemanen kok jam 2, jam 3, jam 4, Masya Allah abote. Sing liyane ngopi awan-awan gak ngopi. Maka makna farhan, kebaikan, kebungan yang ada ketika bulan Ramadan masuk itu perlu penekanan, tekanan dengan keimanan. Tanpa itu nggak bisa. Panjang kali kula. Walisanun lain, bahasa yang bagus, bahasa yang apa itu halus. Wa qad dzakarallahu ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan suatu ayat jumi'an wal birri, dikumpulkan beberapa kebaikan. Faqala ta'ala walakin birru man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu siapa? Kebaikan itu apa? Man orang, amana yang iman orang tersebut billahi pada Allah. Baknya ini adalah bak ziyadah, bukan bak secara fungsi namanya itu faedah yang ada huruf jar. Berarti man amana billahi ini bak taukid. Jadi enggak boleh secara bahasa man amana iman wong billahi ing Allah. Kudu begitu. Enggak boleh man amana billahi kelawan Allah, enggak bisa. Karena baknya ini bak ziyadah. Bukan apa? Bak huruf jar secara khusus, enggak bisa. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Begini, mengapa sih kekuatan kebaikan itu kok hanya dua, padahal keimanan kan banyak. Penjelasan para ulama, yang paling penting di kehidupan ini keimanan. Kedua, uangku nek apik biasanya nek eling kematian, yaitu hari akhir. Apakah yang lain enggak perlu kita update dengan keimanan? Perlu. Tapi hampir rata-rata Allah mengingatkan apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang iman tapi kemudian hari akhirnya lemah ingatannya untuk kebaikan. Untuk kematian sulit dia menjadikan kebaikan. Sulit. Maka Allah Ta'ala man amana billahi wal yaumil akhir sebagai dasar al-birru. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam wal ismu mahaka fi nafsih. Kejelekan atau dosa, mahaka sesuatu yang meresahkan fi nafsika di diri panjang kali kulo. Ayo ikhtajat mulat-mulat sesuatu yang menjadikan jenengan kali kulo resah, ya opo, ya opo, ya opo. Watarat dada, apa itu tidak ada ketenangan. Walam tatma'in nafsu, hatinya tidak ada ketenangan. Ila fi'lihi, menuju melakukan sesuatu pekerjaan yang dosa. Walane maling itu mesti singidan ambek ndelok, ya opo, kan begitu. Secara nafsi, secara dalil itu pas. Kok ono maling kok kendel, duduk maling berarti. Sak kendel-kendele wong itu ketika melakukan kesalahan mesti hatinya ada keresahan. Wa fil hadis dalilu annal insan yuraja'u qalbu. Insan itu adalah kembalinya hati idza aradal ikdam, ketika melakukan kebaikan atau melakukan sesuatu ala fi'li syai'in
Fa'in ma'adnat, ketika ketenangan ilahi pada sesuatu tersebut, an-nafsu pribadi seseorang, kalau hatinya senang melakukan sesuatu, fa'alah, lakukanlah. Tapi ini kan sifatnya umum hadis ini. Ya kudu duwe ilmu. Ketenangan sing model kaya apa, kemudian kita melakukan fi'lu, nggak bisa. Kalau orang nggak punya ilmu, kemudian mengatakan ketenangan hati melakukan suatu kebaikan, nggak bisa, sebab harus ada langkah-langkah yang ada. Wan lam tatma'inna, ketika tidak ada ketenangan dalam hati panjenengan, taroka, tinggalkan. Waktu takut dama hal itu sudah dibahas, al-kalamu pembahasan, ala syubhah fil hadis atas syubhah fil hadis. Syubhah itu sesuatu tidak ada kejelasan, halal dan haram. Apa yang dimaksud? Al-halalu bayyinun haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Wayurwa, diceritakan, anna Adam alaihissalam, Nabi Adam, auso bi banihi, wasiat terhadap anak turunnya, biwasoya dan beberapa wasiat. Minha termasuk wasiat yang ada, annahu qol, dia menjelaskan, idza aradtum, ketika melakukan satu pekerjaan, ay fi'la syai'in, melakukan sesuatu, fa ini tarobat qulubukum, ketika hatinya bergoncang, tidak ada ketenangan, fala taf'alu, jangan melakukan pekerjaan tersebut. Fa ini dicontohkan Nabi Adam, sesungguhnya aku, lama dana itu ketika aku mendekat min akli syajarah, memakan apa itu buah syajarah tersebut, ittaroba qalbi, sebenarnya hatiku tidak ada ketenangan. Indah akli ketika makan, itu pun jenengan kali kula gak oleh nyalano Nabi Adam, sebab perilaku seorang nabi ketika ada kesalahan mesti akan munculkan hukum, mesti akan muncul hukum. Artinya begini, seumpama orang terbiasa menyalahkan, kok seumpama Nabi Adam ku gak nglakoni kesalahan, enak ya nang swarga. Ya gak iso manak ning swarga, kok manak. Ning surga iku gak ono manak, gak ono keturunan yang berkembang, gak ada. Stagnan ya dua itu. Gitu loh. Maka turun di dunia ini karena kelemahan, karena kesalahan, menurut versi Allah, menurut kita, jenengan mboten ngansal ngarani. Maka hal itu bagian dari kebaikan panjenengan kali kula. Alhamdulillah. Kadang kesalahan itu kadang alhamdulillah awak-awakan. Apa? Nabi Adam semua gak salah, ya gak iso panjenengan kali kula urip ning donya. Ketika ada kesalahan muncul awak-awakan. Catatan para ulama begini, kesalahan Nabi Adam satu turun dari surga, kemudian dia tidak berpakaian, panjenengan kali kula salah biro. Kan jauh. Seumpama praktek apa itu Allah apa itu langsung menyiksa jenengan, membalas panjenengan, bisa terjadi kalau model dulu. Nek panjenengan seumpama nih, kuliah ngelirik wong wedok, iso-iso njelungup. Bab langsung. Lah mengapa umat Rasul tidak? Memang Rasulullah minta, ya Allah, ketika umatku mempunyai kesalahan, diberi jeda waktu. Bahkan sebelum dia meninggal, kemudian ada pertobatan. Akhirnya apa? Umatku menjadi orang yang tanpa dosa. Itu karena Nabi Muhammad ketika sebelum meninggal 3 hari, hanya permintaan itu yang paling berat. Kan malaikat tanya terus, mengapa jenengan kok gak gelem mati kak? Kok aku njaluk nang pangeran, umatku ketika melakukan kesalahan, beri jeda waktu. Sebelum meninggal bisa terjadi dia tobat. Ini yang dipakai apa itu teori analisa napa Syekh Abdul Qadir Jalani, nangone sapa ae gak oleh ngenyek. Walaupun orang kafir. Bab masih ada waktu kan panjang. Kene ngilokno wong kafir, nemen, tak mari ngono mlebu Islam, ae sini-sini. Bisa terjadi kemudian dia langsung stabil imannya, sementara sing Islam tambah beling. Kan bisa terjadi. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, jangan menghina sesuatu yang jelek, yang ada adalah perbaiki atau melihat orang. Ingatlah, namanya diilingno ngono lho. Sausé diilingno ditungakno. Fenomena sekarang kan sulit, wong ngilokno terus. Apa nang TV, ilo-iloan, ngilokno jeneng pisan, enggak syariat agama blas, enggak syariat.
Sebab Allah Ta'ala lewat hadis Rasulullah, ketika ada kesalahan ingatkan, kemudian kalau enggak mempan dungakno. Sama lihat di masalah nahi anil mungkar itu, di pembahasan amal ma'ruf itu. Wa minha annahu qala idza aradtum fila syai'in, ketika jangan kali kau melakukan satu pekerjaan, fanzuhuru, lihatlah fi akibati, akibatnya. Fa inni lau nazartu, seumpama ini Nabi Adam, seumpama aku lihat fi akibatil akli, akibat saya makan buah khuldi, ma akaltu minas syajarah, tidak akan mungkin aku memakan syajarah. Ini sebenarnya adalah teori umum yang penjenengan kali kula sudah pahami. Persoalannya adalah prakteknya iso apa enggak. Teori itu mudah sebenarnya. Wa minha annahu qala idza aradtum fila syai'in fastakhsiru akhyar. Termasuk ketika melakukan sesuatu pekerjaan, pilihlah mana yang terbaik. Mana yang terbaik? Fa inil tasyartul malaikat, seumpama malaikatku memberikan isyarah, memberikan petunjuk mana la asyaru ala bitarkil akli, saya minta supaya saya tidak memakan buah khuldi. Ini yang terjadi. Hadis ini berkaitan tentang masalah dosa itu apa, gak dosa itu apa, diceritakan oleh Nabi Adam. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam ayat talika alan nas. Apa yang dimaksud ketika jangan kali kula melakukan kemaksiatan, orang lain akan melihatnya, yaitu menyenangkan kali kula gak seneng. Li annasa, sesungguhnya manusia, masyarakat, qad yalumuna, secara umum dia akan menjelekkan al insana, manusia, an akli syubhat, ketika mangan syubhat, wa ala akhdiha, dan mengambil syubhat, wa ala nikahi imra'atin, dan nikah imra'at, seorang perempuan yang tidak ada kejelasannya iki apik apa enggak, selama tidak ada petunjuk-petunjuk yang ada, maka jenengan kali kula enggak boleh istafti qalban, enggak bisa. Apa? Ya tinggalan dolek sumber yang benar sopo. Bisa terjadi sumber yang benar itu teman, nek panjenengan kan enggak istikharah kan ngoten nah. Ketika istikharah kok nemokno, wah iki. Tapi istikharah aja didelok, diangen-angen sik. Mesti kok sing muncul itu. Istikharah kok mari ngono napa niku fotone dekek ni sore kene. Ya iku sing ketok. Padahal permintaan kita pada Allah adalah mana Gusti yang terbaik tanpa kepentingan nafsu. Itu istikharah. Istikharah kok eling-eling terus. Yang ngipi yo ketok ikut terus. Butuh strategi ku butuh ngoten. Qad qila annahu adat ma'ahu ila akhirih. Pun. Afkarul hadis, pemikiran hadis yang ada di hadis ini, al birru at-takhalluqu akhlak bil akhlak al hasanah. Akhlak yang baik. Akhlak hasanah itu apa? Kita harus kembali kepada Quran, kita kembali kepada hadis. Itu akhlak hasanah. Kedua, al ismu apa? Ma tukrahu itla alaihi, sesuatu yang tidak senang apabila kita melihat kesalahan yang ada. Mayas tambitu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dengan hadis yang ada ini? Satu, man aradal ikdam, barang siapa dia melakukan sesuatu, ala amalin, pada amal faruyujik nafsahu, maka tanyalah pada diri sendiri, analisa, kira-kira kaya apa. Nek ana temu kebaikan dilakoni, nek gak ojo. Kedua, istinabul amal, jauhlah amal alladzi tataribun nafsu, hati tidak ada ketenangan, jauhlah melakukan sesuatu yang ada. Ketika iltizamu amalin, stabilkan melakukan sesuatu, yatmainul qalbu, ketika hati tenang lakukanlah. Nek gak tenang tinggal. Walaupun nyun sewu, walaupun yang bersifat aurat. Jenengan wiritan seumpama, kok enggak ada kestabilan, ojo digawe. Bab ya apa, aurat itu ada kekuatan tertentu. Ketika enggak kuat bisa terjadi stres. Terus itu. Kadang ono wong wiritan wake, tapi engko akhirnya stres. Apa? Yo gak cocok. Gawane awak gak cocok. Polane di teori nampak itu, di teori orang napa niku tasawuf kayak Yai Rori ngoten niku lho. Saya itu pernah masih kecil melok torekoan, ditakoni umur pinten jenengan. Tasik umur kali dosa ojo sih.
engkau ae nek umur 40. Artinya apa? Ketenangan hati ketika aurat itu sangat diperlukan. Kalau tidak, nggak stabil, bisa terjadi gila. Terus saya itu, kuatah konco kula niku stres gara-gara wiridan. Logika panjenengan, lah pokok wiridan nggak no stres. Karena kekuatan dasar wiridan itu berbeda, Pak. Paling kadang butuh guru. Kecuali wiridan aurat yang ada pada Rasulullah yang sederhana, 33 dan sebagainya, nggak masalah. Aurat lebih dari itu, ojo, kudu butuh guru, kudu petunjuk yang ada. 4, al-qalbu al-mu'min, hati orang mukmin, yatma'innu lil halal, dia akan tenang ketika makan barang halal. 5, al-qalbu al-mu'min, hati seorang mukmin, yattaribu, akan tergoncang lil harami, ketika memakan barang haram. 6, an-nabiyyu kana yukhatib kullan min ashabi ala hasbi hali. Rasulullah itu ketika memberikan penjelasan tergantung kepada kemampuan sahabatnya. Ketika sahabatnya masih belum mampu berpikir, maka apa yang diutarakan, apa yang diucapkan, ya standarnya apa. Artinya gini, nggak boleh kemudian anak SD mari ngono sing diulang SMA. Itu sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah dilihat. Nek wong iku rada nyun sewu, rada goblok ya gak dikai materi sing abot. Rada pinter dikai. Begitu Rasulullah di penjelasan ini. An-nabiyyu kana yukhatibu kullan min ashabi, dia menjelaskan tentang masalah dalil-dalil yang ada ala hasbi halihi, melihat keadaan sahabatnya. Kalau bukan makomnya ojo. 7, al-fatwa la tuzilu subhat. Fatwa itu tidak menghilangkan subhat. Gini maksudnya. Ketika ada anak perempuan 2, dia mengatakan begini, oh iku rodokmu, iki rodokmu, enggak kok duduk kok, tapi mirip. Maka ketika ada orang menjelaskan, wis iki ae gak iki, ojo digawe, sebab mek ana 2. Nek subhat itu lebih dari 2, gak masalah. Nek 2 itu pilihannya hanya 1, nek ketika salah atau benar, nah ini risiko. Maka di sini jelaskan al-fatwa la tuzilu subhat. Fatwa seorang menunjukkan sesuatu yang masih gamang, itu tetap hal itu akan menimbulkan subhat, sesuatu yang membahayakan. Tinggalkanlah. Cukup tasik lami waktunya. Cukup nggih. Cukup. Setunggal malih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis samin al-ashruna al-wasiyah. An Abi Najih al-Irbadi an-Nusariyah, hadis diriwayatkan Abi Najih al-Irbadi Ibnu Syariyah radhiyallahu taala anhu. Qala wada'ana Rasulullah memberikan mau'izatan. Wajilat yang menjadikan hatiku bergetar, wadharafat yang menjadikan menangis, mengeluarkan air mata, al-uyunu beberapa meripat saya ini. Fakulna matur ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'in, seperti mau'izah ini panjenengan kate meninggalkan dunia ini. Fa'usi beri wasiat terhadapku. Qala usikum, wasiatlah terhadapku bitaqwallahi azza wa jalla, wasam'i, mendengarkan kebenaran, wa ta'at, dan taat pada Allah. Wa in ta'ammara 'alaika abdun, senajan sesuatu yang ada itu menjadikan beban ketika nyan kali kula melakukan. Fa innahu man ya'is minkum, ketika nyan kali kula kehidupan minkum fasal ikhtilafan katsira, kamu akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, pada akhirnya fa'alaikum bisunnati, peganglah sunnatku, wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdini, yang memberi petunjuk, abdu, maka peganglah. Nah, ini bahasa cokot alaihi bin nawasid, kelawan gigi geraham, artinya pegang secara kuat. Ngapunten, alaikum bisunnati secara fakta masih ada, tapi sekarang wa sunnatu khulafaur rasyidin ini yang paling bahaya. Sebab orang sekarang itu kadang memaknai langsung hadis. Mana hadisnya. Sehingga perilaku sahabat enggak diperhitungkan. Contoh ngeten mawon. Trawe itu saya melihat makalah yang ada. Tidak ada madhab, tidak ada sahabat itu yang di bawah 20. Semua 20. Ini sunnatul khulafa, gitu loh maksudnya. Ketika sunnatul khulafa sudah tidak mau, ini bahaya. Sebab penjelasan agama dari Rasulullah yang steril itu adalah penjelasan khulafa.
Contoh, panjenengan kali kula. Jumatan azan loro, itu kan sunah Utsman. Saiki siji. Loh kan Nabi kan siji ya. Nek tidak menentangkan gak masalah. Kalau kemudian menyalahkan dua, ini salah. Sebab apa? Rasulullah memerintahkan peganglah apa yang diutarakan pendapat sahabat. Sekarang sudah masuk digiring seperti itu, sampean tanganane. Digiring kayak ngono. Wah azan siji ae wong Rasul azan siji. Wong mosok Rasulullah kalah mbek sahabat. Padahal enggak boleh dipertentangkan. Karena perilaku sahabat itu penerjemahan dari pemikiran Rasulullah. Ini sekarang bergeser, Pak. Contoh, Bilal itu kan enggak ada zaman Rasul. Adanya adalah kan begitu. Rasulullah ketika mau Jumatan mengilingno tok. Ngoten lho. Hei rungokno, ngoten tok. Zaman akhir itu dimodifikasi para ulama. Apa? Berhubung belum prosesi Jumatan, maka gak masalah. Ono Bilal. Sing liyane kan ono Bilal kan? Nyekel tongkat. Dulu iku tongkate ndek, saiki dibalasan tongkate kok dhuwur. Lho itu lho ngarai sumpek ning lapangan itu. Kan jenengan gak ngadepi masalah, gak apa-apa. Yang selalu digresut itu ya kudu ngetak ae. Bahkan kemarin saya mau coba YouTube. Kalau traweh itu dimaknani bahwa sholat malam, maka 2 rakaat cukup. Itu kiai loh Pak, sing ngomong. Berbeda seperti itu. Ini kan sudah jauh dari Khulafaur Rasyidin. Sudah jauh dari napa niku hadis. Tapi dia memaknai sendiri bahwa gak apa-apa ping pindho tok 2 rakaat itu sudah dianggap traweh. Mana makna traweh? Yang ada makna secara umum bahwa itu adalah sholat malam. Itu sudah terjadi zaman sekarang. Ono sing kiai ngomong ngono lah kudu ngetek kae ngene iki. Loh iya, sungguh sampean kalau sering saya itu membayar itu seperti itu. Artinya sunnatin Nabi wa sunnatu khulafa itu sudah mau digeser. Mau dihilangkan. Dia mau berpikir sendiri. Ini terjadi. Fa inna kulla wa iyyakum dan takutlah dirimu wa muhdatsatil umur, hal-hal yang baru diperintah apa itu di sesuatu yang kami perintahkan. Kata-kata umur, nyun sewu, umur itu berarti berkaitan dengan agama, perintah agama, dasarnya Quran dan hadis. Fakulu muhdatsatin, setiap sesuatu yang baru bid'atun bid'ah. Bid'ah itu adalah bukan hukum. Yang hukum itu adalah halal haram itu hukum. Bid'ah bukan hukum. Oleh karena itu Syafi'i mengatakan bahwa secara umum bid'ah itu tidak ada keharaman kecuali bid'ah itu yang bertabrakan dengan syariat. Itu loh. Sekarang kan enggak model mereka itu. Zaman Nabi gak ono, zaman Nabi gak ono. Ya ngeluh ah. Mosok Kanjeng Nabi nyeritakno mulai awal sampai akhir zaman kiamat sampai dino kiamat. Wong masyarakat sakmene akeh, apa maneh model baru. Zaman dulu kan gak ono HP. Saiki akad lho pakai HP. Mana dalilnya? Maka ulama Wahab ulama Mesir Wahbah Suhaili mengatakan begini. Tetap kita merumuskan dengan teori-teori zaman Rasul. Apa? Pakai HP itu dikiaskan dengan pakai surat. Gitu loh. Dulu itu jual beli pakai surat boleh. Maka pakai HP sama, kan padha karo ngirim omongan. Sama. Itu Wahbah Suhaili. Wahbah Suhaili termasuk menurut saya itu adalah mujaddid untuk zaman sekarang. Termasuk autopsi. Zaman Rasul kan nggak ada autopsi. Yang ada adalah ketika orang memakan atau ngemplok emas, begitu biasanya, boleh dibedel. Anda gram dibedel, lebih utama mana ketika autopsi itu berkaitan dengan pembunuhan. Maka Wahbah Suhaili mengatakan autopsi dibolehkan. Kalau sampai menggunakan teori lama, nyun sewu, bukan kita menyalahkan, enggak ada. Nah, maka perkembangan hukum sekarang itu berkembang, enggak ada persoalan, daunnya ulama. Yang penting ada contoh-contoh yang terdahulu, kemudian kita kembangkan. Kan cek selamat ta, timbang mikir dewi. Cek selamat, ngoten lho. Aku lu bid'ah dolalah, awa-awaan bid'ah dolah kesasar terus. Aku lu dalam finnar, mabun rokoknya. Kemarin saya itu membahas masalah tahlil.
Umumnya orang mengatakan tahlil itu kan sama dengan budaya Hindu dengan Buddha. Padahal Hindu di Buddha nggak ada, satu harus difahami. Di Maroko itu adalah mayoritas Islam. Sudah terbiasa 7 hari 3 hari. Sampai apa itu 40. Kemudian saya itu membaca literatur, dadak ono. Ada hadisnya. Jadi orang yang baru meninggal yuftanuna fi kuburim sab'a yaumin. Uangku nek mati maka dia dapat fitnah 7 hari. Pertanyaan beratnya 7 hari. Maka sahabat senengannya sodako. Itu sekarang apa yang kita buat dalil. Bab gini, saya itu dibenturkan oleh Pak Zahro. Pak Zahro mengatakan, gak apa-apa masih apa kayak Buddha, kayak Hindu, sementing tambah siji tapiro. Nah, kan juga repot. Kalau kita menggunakan perbandingan kemudian memunculkan seperti itu. Iya loh, saya dibenturkan itu. Ketika menjelaskan materi itu, loh Pak Zahro kok begini, yang nggak tahu tak katakan begitu. Pokoknya lihat dalil yang ada, ngonten tok kula. Lihat dalil yang ada. Saya nggak mau apa itu saling omong kak. Akhirnya masyarakat tahu, oh ada dalil, iya ada dalilnya. Nah, urusan saya ketemu kan urusan buria. Kadang di Fathul Mu'in itu disebutkan memang dianggap tidak baik. Ketidakbaikan di Fathul Mu'in itu ada dikarenakan ketika nyelameti duit warisan sing digawe kan alasan begitu. Anak mari ngono anak sugih kabeh. Kan tambah apik ya gawe nyameti wong tuaku sing sedo, tak tukono sarung yo apik. Tapi ojo nemen-nemen, kadang sampai utang. Nyun sewu di sebelah sana lho, atau nyabrang itu sampai nyembelih sapi. Utang totalan mati tambah ngelu, iki yo repot. Nah, itu sebenarnya harus ada titik temu. Sudah, sedikit terjemahnya ini. Hadis ini hadis yang bagus, di mana mengandung beberapa ilmu yang berkaitan dengan ketakwaan, cara mendengarkan sesuatu yang benar, taat bagaimana, fi ghairi maksiatin di sesuatu yang bukan maksiat. Waqtilafin nas perbedaan manusia fil mustaqbal di zaman yang akan datang. Maka panjangan kali kula fal yazam min dzalika tamassuk, maka wajib memegang bisunnati Rasul wa sunnati khulafaur rasyidin wa tarkul bid'ah al-mudah dan meninggalkan bid'ah al-mudillah. Ini syaratnya begitu, bukan mutlak bid'ah. Tarkul bid'ah al-mudil, bid'ah yang menyesatkan. Masa ini kan enggak, nyun sewu, bahasa mereka kan pokoknya kalau nak zaman Rasul bid'ah, kan ngeluh ini. Asyar'u wa'adhana al-wa'dhu wa at-takhfif. Apa wa'dhu itu? Sesuatu yang menakutkan. Atau at-takhfif itu menakut-nakuti supaya tidak melakukan sesuatu yang ada. Wadharafat min huyun, meripat menangis, ay bakat wadamaat menangis. Qaulukum alaikum bisunnati indah ikhtilaful umur. Peganglah sunnati Rasul ketika terjadi perbedaan. Ilzamu sunnati, kata Rasulullah, peganglah dengan kuat sunnatku, wa'addu alaiha bin nawajid, peganglah secara kuat, cokot dengan geraham. Wa hiya muakhiratul adras, yaitu sing paling akhir nih, untuk sing paling akhir, yaitu gusi sing akhir. Wakila ada penjelasan yang dimaksudin al-amyab, untuk apa niku, untuk niku lho, duduk geraham, sing medeni wong apa ngono niku? Taring, lali. Wal insan ma ta'adda bin kalma ila akhiri. Wa minal addi ila akhiri wa atamut tibail ara'i ahli ahwa, dan tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu wal bid'ah dan bid'ah. Panjenengan kali kula nek maca di Mabadi'u Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang Kyai Hasyim itu ada begini. Sejauh apapun kehidupan yang ada, maka peganglah ulama-ulama yang sudah dulu, yang sudah lewat. Sampai lihat. Maka di NU menjadi kuat. Oh, gak goncang, Pak, gak goncang. Dan saya gak goncang. Apa? Masih stabil memegang pendapat ulama yang dulu, baru dikembangkan.
Organisasi yang lain kan enggak, ono anyar melo anyar, kan begitu. Bahkan kitab sing asli dhewe enggak mau, enggak mau. Nyun sewu, di teman kita, saudara kita kan ada kitab langsung dari Yai Dahlan itu. Dia enggak mau. Padahal surat taskhih bahwa itu kitabnya Yai Dahlan, adab keluarga, tapi enggak mau. Apa kemudian? Zaman kan berubah, zaman kan bergerak. Ini masuk agama bergerak. Ad-din warosa, agama itu warisan. Waros itu apa? Kudu dijoko dengan sekuat tenaga. Pengembangan ya, tapi kemudian pengembangannya adalah jangan melanggar apa? Sesuatu yang pakem. Maka kula ulangi, di NU itu ada di Mabadik, dasar-dasar beriak Nahdlatul Ulama itu ada hadis yang di situ Rasulullah memerintahkan pegangilah pendapat ulama-ulama yang kuat. Sebab kadang ono pendapat-pendapat ulama tapi pendapatnya syad. Syad itu apa? Jarang, ojo tinggu. Ono ulama-ulama dianggap pinter, malah ono pendapatnya kok keluar dari umumnya, ojo tinggu. Asyad, tidak boleh. Itu penjelasan di kitab Yasin. Ada 2 hadis yang diambil. Nah, itu yang sampai sekarang Ahli Sunnah Jamaah terutama An-Nahdliyah niki stabil disebabkan apa? Dia mengegangi hadis itu. Kalau enggak bergeser terus. Padahal panjangan kali kula kudu ngertosi, gak mungkin kan wong tambah pinter, mesti kan tambah goblok, tambah goblok, tambah goblok, tambah goblok dino kiamat. Kan iya. Lah sampean kali tambah pinter gak dino kiamat lah. Nah, malaikat kesel nunggu dok, kapan yo ngono. Ada batasannya. Berarti mengapa kemudian NU itu sangat-sangat ketat memegang pendapat-pendapat yang ada dikarenakan supaya tidak tergoyang dalam menjalankan agama. Saya kira itu nih. Pemantur kula Amit Sewu niki semua kanca-kanca kula sungkan Pak Rektor nek ngomong kaya nggurui tapi seenakan ngene iki bebas ngomong ngono lho. Gak isin-isinan tambah gak jelas kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ila katsir wa anta alimul khabir. Wa inna nakhafu minka nakhafu mimman yakhafu minka wa najina mimman la yakhafu minka bihaqqi man yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi ainika ala tilatanam waqnufna bika nafi'am warhamna bi qudratika alaina fala tughriqna anta thiqatuna anta raja'na alladzi ya ghausal mustaqis aghithna ya Allah min umuri dunya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah barakatil Fatihah.